Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Dan kalau ada yang sedang sakit, semoga cepat sembuh supaya bisa beraktivitas seperti biasanya. Ketemu lagi bersama Kak Pipit di keluarga sahabat anak. Hari ini kita akan kembali mendengarkan cerita dan juga kita akan membuat aktivitas yang tentunya akan membuat kita untuk ingat nih tentang apa ya cerita hari ini. Dan hari ini kembali kita akan berkenalan dengan salah satu murid Yesus yang bernama Kleopas. Ayo, sudah ada yang tahu belum Kleopas ini siapa ya? Kalau ada yang sudah tahu, ayo kita perdalam lagi pengetahuan kita tentang Kleopas. Dan kalau ada yang belum tahu, Kak Pipit kasih tahu nih hari ini. Nah, sebelum kita memulai membaca Alkitab, lebih baik adik-adik di rumah siapkan terlebih dahulu Alkitabnya. Ya, kalau Alkitabnya sudah tersedia, kita bersama-sama mempersiapkan Alkitab kita untuk membuka dalam bacaan yang nanti Kak Pipit sampaikan. Adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama mengenal kembali salah satu pengikut Yesus yang bernama Kleopas. Untuk mengenal Kleopas lebih jauh, yuk kita buka Alkitab kita dari Lukas 24 ayatnya yang ke-13 sampai ayat ke-35. Lukas 24 ayatnya yang ke-13 sampai ayat ke-35. Dan yang menjadi nats bagi pembacaan kita pada hari ini ada di ayat 32 yang akan Kak Pipit bacakan untuk kita semua. Lukas 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Demikianlah nats bacaan kita dari Lukas 24 ayat yang ke-32. Adik-adik, kisah yang kita baca tadi dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35 mengisahkan tentang perjalanan Yesus bersama dua orang pengikutnya di jalan menuju Emmaus. Tapi yang anehnya, rupa-rupanya kedua pengikut Yesus tidak menyadari kalau orang yang berjalan dengannya adalah Yesus. Bayangkan, padahal mereka tadinya sangat dekat sekali hubungannya. Nah, adik-adik, peristiwa kebangkitan Yesus setelah hari ketiga kematiannya merupakan peristiwa yang mengejutkan banyak orang, khususnya bagi para pengikutnya. Peristiwa ini menjadi sesuatu yang viral, artinya hampir semua orang kaget dan hampir semua orang mendengar berita ini. Termasuk juga dua orang murid Yesus, yang salah satunya bernama Kleopas, yang tadi kita baca. Dalam perjalanan mereka berdua sedang membicarakan tentang peristiwa kematian hingga kebangkitan Yesus. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Yesus sebenarnya sedang hadir bersama-sama dengan mereka dalam sepanjang perjalanan itu. Mereka tidak sadar kalau orang yang berjalan bersama mereka adalah Yesus sendiri, yang kisahnya sedang mereka bacakan. Bahkan, Yesus sampai menegur mereka dan menjelaskan tentang kisah Mesias yang harus mati dan bangkit dalam kitab para nabi.
Dan itu pun mereka masih tidak mengenali kalau yang berbicara dan bersama dengan mereka adalah Yesus. Tetapi sebenarnya Kleopas dan temannya itu memiliki firasat atau mereka juga merasakan kalau orang yang berada bersama mereka adalah orang yang sangat dekat dengan mereka. Kedua murid Kleopas dan temannya itu baru sadar bahwa itu adalah Yesus ketika Yesus memecah-mecahkan roti dalam sebuah perjamuan. Ketika mereka menyadari kalau orang yang bersama dengannya adalah Yesus yang sudah bangkit dari kematian, maka hati mereka berkobar-kobar. Artinya, mereka sangat senang karena mengetahui Yesus sudah berada bersama mereka. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika Kleopas dan temannya bertemu dengan Yesus, mereka yang tadinya sedih karena kehilangan Yesus, langsung berubah menjadi bersemangat dan penuh dengan sukacita. Mereka sangat bahagia karena dapat bertemu dengan Yesus kembali. Nah, kita semua adalah anak-anak yang percaya kan tentang kebangkitan Yesus. Kalau begitu, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus bisa menghibur teman kita yang bersedih, seperti Yesus yang menghibur Kleopas dan temannya yang bersedih tadi. Kita harus ingat bahwa kedatangan Yesus adalah untuk menghibur kita semua, untuk membawa sukacita dan semangat untuk kita semuanya. Jadi, ayo kita meneladani Yesus yang kehadirannya dapat memberikan semangat, dapat memberikan sukacita bagi orang-orang di sekelilingnya. Nah, tadi kita sudah berkenalan dengan pengikut Yesus yang bernama Kleopas. Sekarang Kak Pipit akan mengajak kalian untuk mengingat kembali kisah Kleopas melalui aktivitas yang akan kita buat. Nah, adik-adik, inilah alat-alat yang kita butuhkan untuk membuat aktivitas pada hari ini yang Kak Pipit beri judul Kantong Hati Yesus. Nah, alat-alat yang kita butuhkan adalah alat-alat yang sederhana karena kita masih harus terus di rumah aja. Jadi supaya kalian tidak perlu beli keluar, Kak Pipit hari ini menyediakan alat-alat yang mudah didapat dan pastinya kalian punya di rumah. Yang pertama ada spidol warna-warni yang bisa kalian ganti dengan pulpen atau pensil warna. Lalu ada 4 buah kertas yang berbeda-beda warnanya. Lalu ada juga pita yang bisa kalian ganti dengan benang jahit atau kain wol. Lalu ada lem kertas, dan yang pastinya kita butuhkan adalah gunting. Nah, ini adalah alat-alat yang kita perlukan untuk membuat aktivitas kita pada hari ini. Langkah-langkahnya seperti apa? Simak terus ya video ini. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah memilih salah satu dari warna kertas yang sudah kalian ambil, lalu menggambarnya dengan pola seperti ini, yang nantinya akan kita buat sebagai gambar hati. Kalau kalian kesulitan dalam membuat pola ini, kalian boleh meminta tolong kepada orang tua atau kakak atau saudara yang bisa membuatnya. Kalau kalian sudah mendapatkan pola seperti ini, langkah selanjutnya yang perlu kalian lakukan adalah melipat kertas menjadi 2 bagian. Nah, karena kita mau membuat sebuah kantong, maka kita memerlukan 2 sisi yang nantinya akan direkatkan. Oleh karena itu, kalian menyisipkan 1 kertas lagi yang dibagi menjadi 2 seperti kertas yang pertama.
seperti ini. Lalu kalian sisipkan di dalam pola hati yang pertama. Maka akan menjadi seperti ini. Kalau sudah, kita gunting polanya sesuai dengan garis yang sudah kalian buat. Ya, jadilah seperti ini. Dan kalau kita buka, kita akan mendapatkan 2 gambar hati. Kalau sudah, kita akan menyatukan 2 bagian ini menjadi seperti kantong. Caranya sangat mudah. Kalian hanya perlu untuk membuat lem di bagian sini, di bagian ujung bawah, dan nanti akan kita tempel keduanya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat kan, ini yang mengkilat-mengkilat adalah lem yang sudah Kak Pipit kasih di dalam kertas ini. Lalu selanjutnya, kalian tinggal menyatukan bagian pola yang lain tadi di kertas yang sudah ditempelkan. Lalu kipas-kipas sebentar supaya lemnya cepat mengering. Ya, dan jadilah sebuah kantong. Nah, lalu apa yang akan kita masukkan ke dalam kantong ini? Yang akan kita masukkan ke dalam kantong ini adalah perbuatan-perbuatan baik yang harusnya kita lakukan karena kita telah mengenal Yesus dan kita menerima kebangkitan Yesus di dalam kehidupan kita. Kalian bisa menggunakan kertas-kertas yang bekas potongan tadi, atau boleh juga menggunakan kertas yang lain yang tadinya sudah kalian siapkan. Yang kalian perlu lakukan adalah menuliskan beberapa hal tentang perbuatan-perbuatan baik yang harusnya kalian lakukan karena kita sudah mengenal Yesus, lalu memotongnya dan kita masukkan ke dalam kantung. Caranya seperti apa? Mudah sekali kok teman-teman. Kak Pipit akan menuliskan hal-hal yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama adalah suka berbagi. Nah, ini adalah cara kalian menuliskan apa yang nantinya mau kalian masukkan ke dalam kantong hati Yesus. Jangan lupa untuk memberi jarak, karena kita akan memotongnya dan memasukkan tulisan-tulisan ini ke dalam kantong hati Yesus. Kalian boleh memotong dengan bentuk bulat, bentuk persegi, atau persegi panjang, sesuka kalian. Yang penting jangan terlalu besar ya.
Nah, kalau kalian sudah menuliskan apa-apa saja yang harusnya kalian lakukan sebagai anak-anak Yesus yang mengenal Yesus, selanjutnya adalah kita perlu mengambil pita yang tadi kita sudah siapkan. Lalu, kita akan menempelkan tulisan-tulisan ini pada pita-pita yang sudah kita siapkan. Nah, ini adalah hal-hal baik yang sudah Kak Pipit tempel di pita. Kalian boleh banget untuk membuat lebih banyak hal-hal baik yang kalian temukan, lalu ditempelkan dalam pita. Setelah itu, kita masukkan deh pita ini ke dalam kantong hati yang kita namakan kantong hati Yesus. Nah, jangan lupa kasih sisa pita di bagian atas supaya kalau kita mau ingat-ingat, wah, kalau anak Yesus itu harus seperti apa ya sikapnya, kita bisa melihatnya dan kita bisa melihat di sini hal-hal baik yang harusnya kita lakukan. Ini dia kantong hati Yesus.